Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Dalam kasih setianya, kita akan bersama naikkan syukur dan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tak terhitung kasih setiamu. Tuhan, tak terbatas. Engkau sungguh luar biasa mengasihi kami. Terima kasih. Pagi ini kami bisa menikmati hari baru. Terima kasih, hari ini kami kembali menikmati lawatan Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memegang kami. Terima kasih Engkau menopang kami. Terima kasih Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu, urapan-Mu, pimpinan-Mu untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Berkatilah kami Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah kami. Demi nama Yesus Kristus, kami merindukan Tuhan. Engkau Allah menyertai dan memberkati kami dalam firman-Mu ini. Saat kami merenungkannya, kami ditolong oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal 35. Bapak Ibu Saudara, Yeremia pasal 35. Saya akan membacakan untuk kita. Mari kita bersama-sama memperhatikan bagian firman ini. Yeremia pasal 35. Kita akan mendengarkan firman bersama-sama. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda bunyinya. Pergilah kepada kaum Rekab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yaasania bin Yeremia bin Habasinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maasea bin Salum penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu aku meletakkan piala-piala penuh dengan anggur dan cawan-cawan, lalu aku berkata kepada mereka, silahkan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami menaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapa leluhur kami. Bapak Ibu Saudara, saya membacakan sampai di ayat yang ke-10 saja. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kesetiaan orang-orang Rekab. Orang-orang Rekab ini adalah keturunan dari Rekab, dan mereka adalah keturunan dari Yonadab, orang yang melayani Allah, orang yang melayani Tuhan di bait Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam masa perjanjian lama, keturunan mereka ini adalah kaum yang dipercaya oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Bisa disebut sebagai keturunan orang Lewi, orang yang memberikan hidupnya, dan Tuhan pakai mereka seumur hidup mereka, sampai dengan keturunan mereka, anak cucu mereka untuk melayani Allah. Maka tidak adalah tanah warisan khusus untuk orang Lewi, kecuali Tuhan mengutus
setiap suku, 11 suku yang lainnya untuk menyiapkan tanah untuk mereka menggembalakan, atau disebut tanah kawan, untuk mereka menggembalakan domba-domba yang akan digunakan ya untuk pelayanan mereka, untuk hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, maka keturunan orang Lewi ini seumur hidupnya tinggalnya di rumah Tuhan, tinggal di kemah-kemah sekeliling bait Tuhan. Mereka tidak mengurus lagi dirinya, mereka tidak lagi mementingkan dirinya mereka sendiri. Jadi mereka hidup hanya untuk melayani Allah. Maka kenapa kalau tadi disebutkan kita bersama belajar dari keturunan Rekab ini tentang kesetiaannya terhadap perintah dari Yonadab, perintah terhadap nenek moyang mereka, kakek mereka yang sudah mengajar mereka apa yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka sebagai umat Tuhan, secara khusus orang yang dipilih untuk melayani Tuhan. Keturunan Rekab dipakai oleh Tuhan untuk menjadi gambaran, untuk menjadi contoh. Yeremia pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, ya ini berarti mundur dari kisah yang sebelumnya. Ini dari masa Yoyakim. Di masa Yoyakim itu sekitar tahun 598 sebelum Masehi. Yang terjadi adalah Tuhan memerintahkan Yeremia untuk memanggil orang-orang Rekab, mengetes mereka, menguji mereka, panggil mereka, bawa masuk ke kamar yang tertutup dan berikan kepada mereka anggur dan disuruh minum anggur. Ternyata apa jawaban orang Rekab? Kami tidak minum anggur. Bapak Ibu, kata kami tidak minum anggur yang dituliskan dalam bahasa Alkitab ini menggunakan kata lo, yang artinya kami sudah final memutuskan, menetapkan kami tidak selama-lamanya akan minum anggur. Apapun keadaannya, apapun situasinya, kami lo, kami tidak. Ini final, keputusan final yang mereka tetap lakukan dan mereka terus lakukan, tidak selama-lamanya minum anggur. Baik kami, istri kami, anak-anak kami laki-laki atau anak kami perempuan. Dan Tuhan mau pakai kesetiaan mereka ini. Keturunan Rekab ini sangat mengingat, sangat memegang apa yang diajarkan oleh Yonadab, leluhur mereka. Mereka hidup untuk melayani Tuhan, tidak membangun ladang, tidak menabur benih. Karena mereka hidup tidak lagi perlu khawatir akan apa yang harus mereka makan. Mereka hidup harus menjaga kekudusan dengan tidak menajiskan mereka minum-minuman yang memabukkan. Minum-minuman yang hanya untuk memuaskan keinginan. Mereka tidak hidup untuk menghidupi keinginan mereka, menuruti keinginan mereka, tapi mereka hidup untuk mengikuti keinginan Tuhan. Yang mereka lakukan tepat seperti yang diajarkan oleh Yonadab. Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan kepada bangsa Israel, kamu lihat ini, keturunan Yonadab, keturunan bin Rekab, mereka mengingat, memegang, mendengarkan, mentaati, melakukan dengan final mereka tidak lagi mencemarkan dirinya. Mereka mentaati aturan apa yang sudah diajarkan oleh Yonadab bin Rekab, kakek moyang mereka, leluhur mereka. Kamu bangsa Israel, nah ini Tuhan bandingkan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap kali, tiap-tiap waktu aku mengutus hambaku, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Suaraku kamu tidak mau dengarkan. Dibandingkan begini Bapak Ibu Saudara, Yonadab bin Rekab sudah tidak ada, sudah meninggal. Tapi bagaimana generasi mereka itu tetap berpegang teguh pada kebenaran yang sudah diajarkan oleh leluhur mereka, oleh Yonadab bin Rekab. Sudah tidak ada orangnya, tapi mereka tetap pegang, mereka tetap hidup dalam ketaatan. Bagaimana kamu umatku, orang Yehuda, orang-orang yang ada di Yerusalem? Kamu umatku, aku ada di sini. Aku mengutus hamba-hambaku, tapi kamu gak mau mendengarkan aku. Perintah ini aku berikan sekarang. Besok lagi aku berikan, terus-menerus aku berikan. Tapi kamu gak mau mendengarkan. Itu mereka, perintahnya orangnya sudah gak ada yang kasih perintah. Tapi masih tetap dia lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama belajar bagaimana sesungguhnya kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kesetiaan dalam ketaatan. Kesetiaan itu diperhatikan oleh Tuhan.
Kesetiaan sepertinya dalam hal kecil, tapi sebenarnya kesetiaan itu adalah sebuah keputusan. Mengambil keputusan dan memutuskan dengan final, aku tidak lagi hidup dalam dosa. Aku tidak lagi hidup mengikuti keinginan-keinginan dagingku. Aku tidak lagi hidup untuk mengikuti keinginan diriku. Tapi apa yang jadi ketetapan Tuhan itu yang harus ku mau lakukan. Sebuah keputusan. Keputusan final di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus juga demikian. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan final. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasinya, bagaimanapun keadaan, kesulitan menerpa, persoalan menghadang, menyerang hidup kita, kita mau final tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku mau tetap lakukan firman-Nya. Aku mau tetap berpegang kepada apa yang Tuhan mau. Anggur di depan mata mereka. Tempatnya di kamar tertutup, gak dilihat orang. Yeremia suruh mereka minum, mereka berkata, lo, tidak, selama-lamanya tidak. Karena kami mengingat apa yang diajarkan kepada kami. Berikut pelajaran buat kita. Selain Tuhan mengingatkan untuk kita setia dalam ketaatan, dan kesetiaan itu adalah sebuah keputusan final. Yang kedua, kita belajar keluarga sebagai agen pengajaran kebenaran firman. Keluarga tempat untuk kita membangun iman generasi selanjutnya. Bagaimana tidak? Ternyata ada seorang laki-laki yang berhasil memberikan pengajaran yang sedemikian kuat. Bukan hanya kepada anaknya, bukan hanya kepada cucunya, tapi kepada generasi yang penerus selanjutnya. Yonadab menanamkan kebenaran itu, bagaimana seorang pelayan Tuhan hidup untuk melayani Allah, tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan kehidupannya karena kehidupan mereka dijamin oleh Tuhan. Maka orang Lewi berkata, Tuhanlah jaminanku. Tuhan yang menjadi asuransinya. Tuhan yang menjadi jaminan, sehingga mereka tidak tergoda dengan anggur. Karena mereka sudah final memutuskan ini, dan ini berhasil. Bapak Ibu Saudara, menunjukkan padahal di zaman itu sangat jelas di dalam Alkitab menunjukkan bagaimana orang Yerusalem, orang Yehuda, orang Israel, seluruhnya mereka berbuat jahat, mereka berbuat dosa. Tapi ternyata masih ada keluarga yang bisa menanamkan kebenaran. Keluarga, masih ada keluarga yang bisa dilihat bahwa generasinya, keturunannya, anak cucunya berkata lo terhadap dosa, berkata lo terhadap keinginan diri sendiri, dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan keturunan kita serahkan anak cucu kita ajarkan tiap-tiap hari kebenaran. Jangan hanya dituntut, tapi kita ajarkan kebenaran. Dan kita berikan penjelasan dengan jelas seperti apa yang dilakukan oleh Yonadab bin Rekab. Bagaimana akhirnya anak cucunya mengambil keputusan dengan benar, hidup mengikut Yesus dalam kesetiaan. Dan dinyatakan dalam tindakan mereka. Mereka memutuskan tidak bermain-main dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, keluarga kita adalah keluarga Kristen. Keluarga yang telah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kristus lahir di hari Natal untuk menyelamatkan kita. Kelahirannya untuk memasuki masa-masa penderitaan. Kelahirannya bukan untuk menikmati kenikmatan dunia. Kristus begitu mengasihi kita. Kristus begitu luar biasa mengorbankan dirinya. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita jadikan keluarga kita sebagai tempat di mana kita menceritakan tentang kebenaran itu, dan keluarga kita tempat untuk mengajarkan disiplin rohani yang tegas dan taat dalam kesetiaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami belajar taat dengan setia di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, untuk kami memiliki integritas dengan konsisten. Kami menjaga hidup kami seperti firman-Mu. Tuhan, tolonglah sebagai orang tua kami hidup di dalam firman yang mengajarkan,
mendidik anak-anak kami, generasi kami untuk hidup di dalam ketaatan dengan setia. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh pekerjaan kami, pelayanan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah dan pegang serta tuntunlah kami. Demi nama Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.